Bisa dilihat slide-nya ya, bisa ya. Nah, ini Coba. adalah analogi rangkaian magnetik ya. Nah, ini bentuk fisiknya, bentuk fisik rangkaian magnetik. Rangkaian magnetik itu terdiri dari inti, ya, dalam hal ini adalah inti besi. Kemudian ada lilitan yang dililitkan pada inti besi. Ini bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini. Sedangkan ini adalah rangkaian ekivalen. Yang di atasnya boleh lah kita katakan ini simbol diagramnya. Yang di bawah ini adalah rangkaian ekivalen ya, rangkaian ekivalen. Kalau ada rangkaian magnetik seperti ini inti besinya seperti ini kita sebut inti besi yang berbentuk O ini ya, O. Kemudian ada lilitan ya, jumlah lilitannya N, lalu dilalui oleh arus. Ya, kalau ada lilitan, kemudian lilitan ini kita suplai dengan arus, maka di situ muncul apa namanya kemarin? EMF, ya, gaya gerak listrik atau tau. Besarnya adalah N kali I. Nah, ini bisa ini ya. Di sini kalau kemarin kita analogikan pada rangkaian listrik itu yang biasa mengalir itu adalah arus. Sedangkan pada rangkaian magnetik itu adalah flux. Yang mengalir di sini flux. Nah, besar kecilnya flux ini mengalir ini diakibatkan oleh kondisi dari inti besi. Kondisi dari inti besi itu ekivalen dengan reluktan. Kalau pada rangkaian listrik itu adalah resistan atau tahanan, resistansi. Kalau ini adalah reluktansi. Nah, kita sudah paham kemarin bahwa reluktansi itu adalah panjang ini dibagi mu dibagi besarnya area reluktansi ini. Inti besi. Inti besi ini jangan dipandang 2 dimensi ya, ini harusnya 3 dimensi. Kalau digambarkan lebih lengkap lagi ini karena tampak dari depan ya. Kalau saya coba gambarkan lebih lengkap lagi ini harusnya ada begininya nih. Ya rangkaian. Oh sorry, mouse-nya enggak terlalu ini. Begitu ya. Jadi otomatis ada luas area. Nah ini dia bukan bangunan datar, ini bentuknya adalah bangunan 3 dimensi. Nah bentuk-bentuk ini bisa kita buat rangkaian analogi rangkaian ekivalennya ya seperti ini. Sehingga flux adalah EMF dibagi reluktansi, EMF-nya adalah F. Ini juga begini. Ini kok ada seolah-olah 2 reluktansi. Karena inti besi kita ini dia akan fluksnya itu akan mengalir dari apa? Dari inti besi ini kemudian menuju inti udara. Karena di sini ada udara di sini nih. Jadi inti besi ini tidak betul-betul menyatu secara 100%, tapi dibuat ada di sini celah udara di sini. Celah udara itu memiliki reluktansinya sendiri, memiliki reluktansi sendiri. Nah kalau dalam hal ini kan bentuknya kan dia seri ini. Ini inti besi punya reluktansi namanya RC. Kemudian di sini ada inti udara punya reluktansi namanya RG. G itu dari gap celah udara. Biasanya ini kecil sekali, beberapa mili dibuat. Nah ini kalau gambar seperti ini maka reluktansinya itu adalah di seri RC per RZ. Karena ini seri dan dia mirip dengan tahanan kalau dia di seri maka ekivalennya atau jumlahnya adalah ditambahkan. Nah ini juga reluktansi juga ditambahkan. Maka flux ini sumbernya EMF-nya atau gaya gerak listriknya GGL-nya dibagi dengan reluktansinya. GGL-nya adalah F, reluktansinya adalah penjumlahan antara RC dan R. Nah kalau gambarnya begini bagaimana? Nah coba lihat kalau gambarnya begini kan, ini inti besinya bentuknya kan apa nih? 2 buah O ya, 2 buah O, angka 8 lah, angka 8 tumbang ya.
8 tumpang kan. Saat di sini kita berikan ada gaya gerak listrik di sini, maka gaya gerak listrik menyebabkan terjadinya flux yang menyebar ya, flux menyebar pertama ke inti sini, ke kaki ini, kemudian dia menyimpang ke kiri, kemudian dia menyimpang ke kanan. Nah, gambarnya seperti rangkaian paralel. Nah, besarnya jalur yang dilewati dari tengah kemudian ke kiri, ke kiri, ke bawah, langsung kembali lagi ke tengah, itu kita anggap R2, kemudian ini kita anggap R1. Loh, kok ada R1 dan R2, Pak? Ya bisa jadi intinya sama, tapi kalau intinya sama kita tahu bahwa R sama dengan L bagi mu per A. Bisa jadi di sini kakinya lebih kecil. Kalau kakinya lebih kecil di sini, maka A-nya lebih kecil. Bisa jadi jalur ini pendek, maka L-nya pendek, maka dia besarnya reluktansi sisi kiri dengan reluktansi sisi kanan belum tentu sama besar, maka kita buat R1 dan R2. Sama artinya dengan ini. RC, kok dibuat RC, Pak? Kenapa enggak R aja? Ya, karena beda. Di sini RC, satu jalur ini RC, sedikit ini RG. Kenapa? Besarnya beda. Jadi kalau besarnya beda dibuat simbolnya beda. Ini disebut R2 yang di kiri, sedangkan yang di kanan disebut R1. Kenapa tidak disebut aja R, Pak? Ya, kalau R, kalau dia nilainya sama. Kalau nilainya beda, makanya disebut R1. Kenapa nilainya beda? Bisa jadi intinya sama atau mu-nya sama, tapi bisa jadi lebar kakinya beda atau A-nya beda. Bisa jadi panjang jalur ini berbeda atau L-nya berbeda. Nah, kalau kayak gini kan terlihat bahwa ya, nah ini ada 3 nih jadinya kan. Nah, ini ada RC disebutnya di sini. Ini disebut R2, di sini R1. Ini jalur sedikit ini kita sebut RC, jalur yang di kanan ini kita sebut R1, jalur yang di kiri kita sebut R2. Ini kan gambarnya kelihatan adalah gambar rangkaiannya apa? Rangkaiannya kita coba lihat. Di sini yang paralel yang mana nih sekarang? R1, R2, RC. Yang paralel yang mana kira-kira? Ada yang tahu? R1, R2, Pak. Ya, R1, R2. Apa ciri-ciri rangkaian paralel? Masih ingat? Ciri-ciri rangkaian paralel itu adalah cabangnya di mana awal dan akhirnya bertemu, maka paralel. Coba lihat. Awal dari R2 ini kan di sini. Akhir dari R2 di sini. Awal dari R1 juga di sini. Akhirnya di sini. Kenapa R1 dengan RC tidak paralel? Karena apa? Awal R1 di sini. Akhir R1 memang sama dengan awal RC di sini, akhir RC di sini. Awal dan akhirnya tidak sama, maka dia tidak paralel. Lalu jika R1 dan R2 Anda paralelkan, lalu diserikan dengan RC. Makanya rumusnya begini nih. Nah, mohon dibuka rangkaian listriknya ya. Lalu kita coba masuk ke tentang medan magnet ya, medan magnet. Menghitung flux magnetik. Nah, ini sebenarnya lebih banyak perhitungannya pendekatan. Pertama, kita mengasumsi bahwa semua flux, ini kan flux nih. Ya, bahwa semua flux itu berada pada inti. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya ada flux yang berada di luar inti, ya, di luar inti, karena di luar inti itu ada udara kan, ada udara. Misalkan gambar ini lah, gambar ini. Ya, kita mengasumsikan flux itu kan mengalir di dalam inti aja nih, di dalam inti besi. Sebenarnya ada flux yang di luar ini. Kenapa? Karena di luar ini ada udara di sini kan. Kalau Anda bayangkan, ya apa sih benda yang ada di udara? Semua benda ada di udara. Anda berdiri ya, badan Anda itu kita anggap inti, tapi di luar badan Anda ada media lain namanya udara. Begitu juga dengan rangkaian magnetik. Besi ini kita anggap inti, tapi kita ingat bahwa besi ini berada dalam dimensi yang di situ ada udara ya. Ada udara, kecuali kita di vakum. Udara itu punya mu udara. Kalau udara punya mu, maka dia punya
relaktansi. Kalau dia punya relaktansi, maka dia akan dilewati oleh flux, ya. Tapi dalam hal ini kita coba Ansur mengasumsi kalau menghitung flux magnetik itu kita asumsikan dia di inti, ya, di inti. Lalu L-nya, L ini kan ada L di sini nih. L itu juga jalur yang dilewati ini. Nah, ini jalur yang dilewati ini kan ini. Bangunan kita ini kan bangunan 3 dimensi, tapi jalurnya cuma satu dimensi lah katakan. Ya, 1 dimensi. Jadi itu juga asumsi kalau kita menghitung flux magnetik, ya. Nah, lalu apa yang terjadi lagi yang ketiga, bahwa kalau kita ingin memperakirakan flux magnetik, bahwa di inti besi itu sebenarnya mu itu berubah-ubah terhadap flux. Mu itu berubah-ubah terhadap flux. Nanti kita lihat apa iya. Pada celah udara, ya, pada celah udara ini flux magnetiknya itu lebih areanya menjadi lebih besar. Coba lihat gambar. Ini kalau ini kan sampai segini aja nih. Tapi kalau kita melewati celah udara seolah-olah area A itu menjadi lebih besar. Mungkin di sinilah, mungkin yang ini. Ini areanya katakan A yang ini, ya. Nah, ini gambar ini A. Tapi pas dia melewati udara, itu seolah-olah A-nya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dia cenderung untuk ini namanya akan lebih besar kan ini. Misalkan ini panjangnya segini, tapi untuk di sini dia panjangnya sudah. Nih, ini flux bocor, ya, flux bocornya gini nih. Flux yang tadi yang kita sebutkan bahwa dia tidak hanya mengalir pada inti besi, tapi juga ada bocor di udara. Ini kita sebut bocor. Ini disebut kalau di celah udara kita sebut fringing effect. Fringing effect apa? Bahwa fluxnya itu lewat di udara, tapi coba lihat dia membesar kan di sini kan. Kalau di dalam ini kan dia terlingkup oleh besarnya dimensi dari inti besi ini. Tapi kalau dari udara dia lebih membesar. Nah, kita lihat contoh nih. Nah, kita lihat contoh. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang teorinya. Kita lihat contoh. Di depan Anda sudah terlihat ada 2 buah gambar, ya. Ada 2 buah gambar. Ini kita nyebutnya gambar 17A. Saya lupa. Ya, coba Anda lihat lagi di buku nanti. Nah, gambar ini bisa dilihat di dalam map Anda. Sudah, ya? Bisa, ya? 3 sisinya dia bentuknya sama. Mana nih? Sisi atas, sisi samping. Ini kan huruf O, ya. Nggak, kurang ya gambarnya, ya? Kurang nampak, ya? Nah, kalau digambar ulang dia ini nih. Aduh, mouse-nya enggak ini. Mohon maaf. Sebentar. Enggak, ini lari dia. Mouse saya kurang ini. Nah, ini gambar huruf O lah, ya. Gambar huruf O. Nah, ini saya ulang lagi yang mana yang di sini. Nah, ini kan ini. Ah, nih. Ini gambar kita nih. Lah, di gambar ini katanya apa yang terjadi? Nah, 3 sisinya sama dia nih. 3 sisinya sama. Ya, sisi atas, sisi kiri, sisi kanan sama. Sedangkan sisi yang satu ini bedanya kenapa? Karena ketebalannya hanya 10 cm. Sedangkan ini ketebalannya adalah 11 cm. Agak mouse-nya agak lari-lari dia. Oke. Lah, ketebalan dari inti besi ini adalah 10 cm, ya. Dimensinya ditunjukkan oleh gambar ini ada 15, ada 30, ada 10, ada 15, ada 30, ada 15. Nah, ini kita nyebutnya L1 panjangnya, ini kita sebut mungkin L2 yang ini.
L2 ya. Nah, kemudian di sini apa ada jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya 200 ya, 200. Kemudian mu R-nya 2500. Pertanyaannya berapa banyak flux yang diproduksi apabila ada arus yang diberikan 1 ampere ke lilitannya. Ya, flux, ada yang ingat rumus flux apa? Atau rumus Kirchhoff pada rangkaian DC, V sama dengan I kali R. Rumus untuk apa? Pada rangkaian magnetik, tau sama dengan flux kali reluktansi. Sehingga flux sama dengan reluktansi dibagi apa ya? Reluktansi. Flux sama dengan tau dibagi reluktansi. Kita ditanya ini berapa fluxnya? Tinggal masukkan ke rumus. Flux sama dengan tau atau F dibagi reluktansi. F-nya sudah ada belum? Sudah. Berapa F-nya? N kali I. N-nya berapa? 200. I-nya berapa? 1. Berarti 200 kali 1. Yang belum ada apa? Reluktansi. Reluktansinya mana? R1 dan R2. R1 susunannya apa? Seri. Berarti R1 tambah R2. Dicari R1-nya, dicari R2-nya. Rumus R apa? L dibagi mu per A. Mu sama dengan apa? Mu sama dengan mu0 dikali mu R. A-nya berapa? A-nya 200. Oke, nah ini rumusnya. Kalau untuk cari R1 maka kita harus mencari dulu L1 dan A1 dan mu. Rumus mu itu adalah mu R dikali mu0. Mu R dikali mu0. Mu R-nya sudah ada. Sudah berapa? 2500. Mu0 sudah ada. Ada. Apa itu mu0? Itu adalah konstanta permeability relatif mu R. 4pi kali 10 pangkat min 7. Itu harus sudah hafal. 4pi kali 10. Ya. A sudah ada, A1 sudah ada. Belum. A1 belum ada. Maka dicari. A itu adalah luas area. Kita lihat A1 itu area di mana? Area di L1. Kita lihat gambar L1. Oh, ternyata L1 di sini. Coba lihat berapa lebarnya nih? Lebar dari apa ini? Dari kaki L1 ini berapa? 10 cm, Pak. 10 cm. Ketebalannya berapa? 10 cm. 10 cm juga kan dalam ini kan disebutkan nih ketebalan 10 cm. Berarti 10 cm berapa meter itu? 0,1, Pak. Iya, 0,1. Luas adalah sisi kali sisi. Sisinya 0,1, sisi ke belakang 0,1. Berarti sekarang A menjadi 0,1 kali 0,1. Berarti hasilnya berapa A-nya? 0,001, Pak. 0,1 kali 0,1. 0,001, Pak. Enggak lah. 0,1 kali 0,1 menjadi 0,01, Pak. 0,01 ya. Nah, makanya dapat nih 0,01. Ya perkalian kan. 0,1 kali 0,1. 0,1 satu angka belakang koma, 0,1 satu angka belakang koma, 1 kali 1 1. Dibuat 2 angka belakang koma, makanya 0,01. Nah, ini Anda mainkan kalkulator Anda di rumah, terus dicari maka dapatlah di sini reluktansinya. Reluktansi satuannya adalah ampere lilitan bagi Weber, 14.300. Dengan cara yang sama ya. Oh nih, sebentar. Tidak ada yang bertanya, L1-nya datangnya dari mana itu? 0,45 meter. Ada yang bisa bantu saya jawab? Dari mana? Ada yang tahu? Hamdan Arfisan. Tahu nggak? 0,45 ini pada gambar itu datangnya dari mana? Ini L1 katanya 0,45 meter. Datangnya dari mana kira-kira, Hamdan?
kira-kira Amdan? Dari mana datangnya Amdan? Ayo Amdan, Iya Pak. dari mana datangnya? Lihat gambar saya nampak? Nampak Pak. Dari mana datang? Yang nampak gambar apa nih sekarang kamu nampak? Ini nampak ya? Nampak Pak. Ya, ini L1. Kan dalam jawaban ini katanya L1 sama dengan 0,45 nih. Kira-kira kamu tahu enggak datangnya dari mana? Kenapa 0,45? Ini L1 ini. Nampak angkanya di sini. Nampak Pak. Angka berapa aja yang nampak? Kali 15 cm, 30 cm. 15 ya, 15 lagi. Iya Pak. Ini tengah-tengah kan? Iya Pak, 10 Kalau- cm. Enggak. Ini 15 cm. Ini Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah dari 15 cm berapa? 7,5. Ya. Kalau dari sini ke sini berapa? 30. 30. Dari sini ke sini berapa? 7,5 juga, 7,5 cm. 7,5 tambah 7,5 15. tambah 30 45. bawa ke meter 5 cm. 0,45. bagus. Jadi itu ya, dari situlah datang L. Dari situlah datang. Ya ini ya. Apa? L sudah tahu cara mendapatkannya? Sudah. Mu sudah tahu cara mendapatkannya? Sudah. Mu adalah mu R kali mu 0. Mu R berapa dalam soal? 2500. Mu 0 berapa? Itu diketahui. 4 kali 10 pangkat min 7. Ini harus dihafal. Ya. A1 tahu tadi? Tahu. Dari mana? 0,1 kali 0,1. Dapat hasilnya 14.300. Kemudian cari L2. Cari R2. Cari R2 harus ada L2, mu, dan A2. Mu-nya sama. Kenapa? Karena dia sama inti besinya. Kan beda dia satu kesatuan. Nah, berarti mu sama dengan mu R kali mu 0. Lihat nih, persamaan ini. Nampak ya semua ya? Mu R-nya berapa? 2500. Mu 0-nya berapa? Wajib dihafal 4 kali 10 pangkat min 7. A2-nya dicari. Nah, A2-nya cari. Coba, ada yang bisa bantu saya enggak? Siapa yang bisa coba? Kristen Agung, coba Kris. Cara cari A2-nya berapa? Mana? Kris. A2 itu sisi sini kan berarti. Karena ini jalur L2-nya kan ini nih. Kris. Coba Kristen Agung. Gimana cara nyari A2-nya? Ilustrasinya. A itu kan luas ya. Iya Pak. Ya gimana caranya? Kamu nampak gambar ini? Nampak Nampak. gambar di nampak? Apa Pak? Ya gimana cara nyari A2-nya? A2 itu adalah luas. Sisi ini luas, di ke belakang sana ada 10 cm. Gimana cara nyari luas? Ayo Kris, gimana Kris? Ayo, itu kamu semester berapa kamu nih? Hah? Listrik kan semester 5 kan? Ya. Gimana cara nyari A-nya? A itu adalah luas nih, luas dari sisi kiri nih. Gimana cara nyarinya? Dikali Pak. Apa yang dikali? Ini kan 15 cm kan Pak. Ya, Dikalikan 10. ya berapa? 150 Pak. 150. Terus di sini 150 satuannya apa?
450 itu satuannya sentimeter, Pak. Tak sentimeter. Kamu ngali tadi kan? Ulang Iya, lagi. iya, Pak. Jadi kan Ya. jadi Yang dikali angka berapa? Ulang lagi. 15 kali 10, Pak. 15 apa? 15 apa? 15 cm. Terus dikali dengan 10. jadi berapa? 150 cm kuadrat. Nah, itu baru bagus. Pakai kuadratnya. Iya, Pak. 150 cm kuadrat dibawa ke meter kuadrat jadi berapa? Digeser komanya berapa? Komanya digeser berapa? Ke kiri. Atau dibagi berapa? Dari sentimeter kuadrat ke meter kuadrat. 0,15, Pak. 0,15 itu baru digeser 3 itu. 0,015, Pak. Itu makanya dapat di sini 0,0515. Nah, ini Anda Bapak ingatkan semuanya ya, bukan hanya Kristen saja. Kalau semester 5 Anda ngerti yang kayak gitu ya jangan harap lulus ya. Jangan harap lulus karena kita kuliah itu bukan untuk lulus tapi untuk bisa dulu baru lulus. Ya. Mohon diperhatikan ya. Jangan gara-gara kuliah online Covid lalu di apa aja di apa namanya asal-asalan. Baik, ini sudah dapat. Kita diminta untuk mencari flux ya. Kita mencari flux. Lanjut. Lah kalau mencari flux, tadi flux itu adalah tau dibagi R. R-nya haruslah adalah R seri, R1 tambah R2. Maka taunya sudah ada di sini. R serinya sudah ada di sini, maka dapatlah flux. Fluxnya dapat. Flux yang di mana? Yang mengalir di inti. Dapat kita flux yang mengalir di inti. Ya. Yang beda nanti di intinya, Pak kok sama fluxnya 0,0048 WP? Ya sama, harus kan juga gitu sama. Yang beda nanti rapat fluxnya atau B-nya nanti yang beda. Ya, B-nya nanti yang beda. Nanti di konsep yang lain. Nah ini contoh-contoh yang lain, nanti ini menjadi soal Anda di rumah ya. Silakan ini dikerjakan di rumah, tugas mandiri, tidak usah dikumpul ke saya. Kerjakan aja, kenapa ini dapat contoh 1, 2 ini hasilnya misalkan dapat ini gitu ya. Kemudian ya, dapat hasilnya 0,602 gitu ya. Nanti Anda coba di rumah sendiri. Ini kan sudah ada di dalam contoh soal. Nanti saya bagikan. Contoh 3 juga begitu, silahkan kerjakan. Bapak Anda akan ilustrasikan lagi karena Anda sudah anak S1 ya. Ini rangkaian fisiknya sebelah kiri ini, kemudian rangkaian ekuivalennya sebelah kanan. Kalau Anda minta dicari apa aja Anda tahu. Ini ada 4 reluktansi dia di seri. Kalau di seri nanti cari ekuivalennya dijumlahkan dan lain sebagainya. Itu Anda harus yang tahu ya. Ini sudah ada jawabannya di sini. Ya silakan nanti dicoba. Silakan nanti dicoba. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ini silakan diisi dulu. Mana editnya ya? Edit dulu lah.